anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelasnya silakan memimpin doanya ya. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas. Baik, selanjutnya gimana kabarnya semuanya anak-anak? Sehat Bu. Semangat nggak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat Bu. Harus semangat. Baik, di sini Ibu akan mengajak kehadiran kalian semua. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Tidak ada Bu, ada semua. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, di sini Ibu mau bertanya. Di sini kan kita mau mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, di sini Ibu pernah mendengar satu kata-kata yang membuat Ibu bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Di mana kata-katanya itu jika dua persamaan bisa diselesaikan. Kita perumpamaan di dalam persamaan linear dua variabel ya. Jika dua persamaan yang berbeda bisa diselesaikan bersamaan, maka kita pun bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan berpikir tenang dan logis. Baik, berarti setiap permasalahan itu akan ada solusinya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bentuk umum persamaan linear dua variabel. Yang kedua, mengaitkan sistem persamaan linear dua variabel dengan kehidupan sehari-hari seperti berbelanja di pasar gitu ya. Ya, dan yang terakhir itu menunjukkan sikap aktif dan berpikir kritis dalam diskusi. Jadi nanti Ibu akan membagi kelompok kalian ya. Jadi materi sistem persamaan linear dua variabel. Di sini anak-anak Ibu apakah ada yang mengetahui apa itu persamaan? Oke, anak-anak, apa itu persamaan? Siapa yang tahu? Oke, kepada Hasmi. Kesetaraan Bu. Oh, kesetaraan. Ya bisa juga ya, tapi kalau dalam matematika kita itu kurang masuk gitu ya. Kesetaraan nilai Bu. Oh, kesetaraan nilai. Oke, berarti itu juga termasuk dalam materi kita. Oke, siapa lagi yang tahu? Oke, kepada Devi. Persamaan membuat dua variabel dasar dilambangkan dengan X dan Y. Ya, betul sekali. Oke, beri aplaus kepada teman-teman yang sudah menjawab ya. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan ya, pengertian persamaan itu adalah sebuah pernyataan matematika yang menunjukkan bahwa dua ekspresi memiliki nilai yang sama. Dalam bentuk paling umumnya itu memiliki sama dengan memiliki variabel X dan Y, bisa jadi variabel itu lebih dari dua. Dan konstanta atau angka tetap yang berada setelah koefisien variabel. Dan selanjutnya dari anak-anak Ibu apakah ada yang mengetahui sistem persamaan linear dua variabel? Apakah sudah ada yang mendengar? Pernah mendengar sistem persamaan linear dua variabel? Belum. Oke, di sini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di mana di sini di dalam video yang telah Ibu buat di sini sudah ada yang namanya grafik ya. Titik koordinat, bisa dibilang ini kok titik koordinat, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini pengertian sistem persamaan linear dua variabel, di mana sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan memiliki dua variabel. Dua variabelnya itu bisa X dan Y, bisa A dan B, bisa juga C dan D. Yang penting dia memiliki dua variabel. Tujuan dari SPLDV adalah mencari nilai variabelnya yang belum diketahui. Di sini apakah anak-anak Ibu ada yang mengetahui ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel? Ya, anak-anak siapa yang
tahu ciri-ciri SPLDV? Saya Bu. Oke, kepada Hasni dipersilahkan. Yang pertama itu terdiri dari dua persamaan. Yang kedua itu kedua persamaan itu saling berkaitan Bu. Yang ketiga memiliki bentuk umum. Ya, bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umumnya itu seperti AX tambah BY sama dengan C atau DX tambah EY sama dengan F. Oke, betul ya yang disebutkan oleh teman kita. Oke, beri aplaus kepada teman kita yang sudah memberikan jawabannya. Oke, tadi yang disebutkan oleh Hasni tadi apa bentuk umumnya? AX tambah BY AX tambah BY ditambah BY sama dengan C. sama dengan C. Oke, dari sini dari bentuk umumnya bisa kita ketahui dari kepada anak-anak apa A ini disebut sebagai apa coba? Adakah yang tahu A itu disebut sebagai apa? bilangannya atau koefisien? Betul sekali. A dan D itu disebut sebagai koefisien. Sedangkan X dan Y-nya tadi disebut apa? Variabel. Oke, variabel ya. Untuk C-nya konstanta. Konstanta ini biasanya ditulis apa? Huruf atau angka atau apa? Angka. Betul sekali, konstanta itu angka. Oke, setelah kita mengetahui bentuk umumnya, kita akan menyelesaikan pertanyaan SPLDV. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang mengetahui metode-metode penyelesaian dalam SPLDV? Tidak. Baik, sekarang kita akan mempelajari metode-metode yang ada dalam SPLDV. Yang pertama itu metode grafik. Metode grafik. Di sini kan di media Ibu sudah Ibu terapkan contohnya X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X dikurang Y sama dengan 7. Oke, kita tulis kembali ya soalnya di mana X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X dikurang Y sama dengan 7. Kita akan menyelesaikan contoh ini dengan metode grafik, di mana ketika X-nya kita nolkan, maka kita ganti X-nya menjadi 0 ya anak-anak. Iya Bu. Persamaan pertama menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Dan persamaan yang kedua 3 dikali 0 Kurang Y. dikurang Y sama dengan 7. Maka ketika kita sederhanakan 0 ditambah 2Y berapa? Oke, 2Y sama dengan 12. Jadi nilai Y-nya berapa? Y sama dengan? Ayo, jika perkalian berpindah tempat ke sebelah sama dengan, itu dari perkalian kita diubah menjadi pembagian. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 2 6. Betul sekali. Untuk persamaan yang kedua, 3 dikali 0 dikurang Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 dibagi negatif 1. Kenapa Bu kok bisa dibagi negatif 1? Karena oke, pertanyaan yang bagus ya untuk Anggun. Kenapa dia bisa 7 dibagi negatif 1? Karena di sini koefisien dari variabel Y adalah negatif 1. Maka ketika kita pindah tempatkan ke sebelah sama dengan, maka dia dari perkalian menjadi pembagian.
Dan 7 dibagi negatif 1 hasilnya? Negatif 7. Ya betul sekali Anggun, negatif 7. Untuk di sini kan kita menggunakan metode grafik ya, maka kita buat grafiknya. Sumbu X, sumbu X dan sumbu Y. Di mana Y1 berapa? 6. Kita umpamakan ya di sini 6. Y2-nya 7. negatif 7, maka dia berada di bawah. Negatif 7. Untuk mencari nilai X-nya, kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti kita buat seperti yang pertama tadi, X sama dengan 0. Sekarang yang kita ubah adalah Y sama dengan 0. Ketika ini kita ubah Y sama dengan 0, maka didapatkan X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. Persamaan yang kedua, 3X dikurang 0 sama dengan 7. Dan jika kita sederhanakan lagi, berapa nilai X yang kita dapatkan? X sama dengan betul 12. Kenapa? Karena 2 dikali 0 itu kan 0, maka dia tetap X. 3X sama dengan 7. Maka X sama dengan 7/3. Dan X sama dengan silahkan ada yang tahu? 21/3. Ya betul sekali, 21/3. Dan kita memasukkan ke dalam grafik ya. X1 12. X2-nya 21/3. 21/3 di sini ya. X1 kita hubungkan, titik X1 kita hubungkan dengan titik Y1. Dan X2 kita hubungkan dengan titik Y2. X1 kan 12. Y1-nya berapa? 6. Berarti oke, disinilah grafik dari persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, X2 dengan Y2 itu kita hubungkan. Sehingga titik temunya itu pada yang ibu buat di meja ya. 2,5. Jadi, apakah dapat dimengerti anak-anak sekalian? Dapat, Bu. Selanjutnya, kita masuk ke metode eliminasi, di mana kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Kita akan menggunakan soal ini juga karena kan di sini kita sudah mengetahui kan. Oh, kita belum mengetahui ya, karena kan di sini masih dimisalkan X dan Y itu sama dengan 0. Berarti kita akan mencari nilai X dan nilai Y dengan menggunakan metode eliminasi. Kita tuliskan kembali soalnya. X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X dikurang Y sama dengan 7. Oke, sekarang ibu tanya. Metode eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel. Baik, di sini yang ingin kalian hilangkan itu variabel X duluan atau variabel Y duluan? Variabel X. Oke, jika kita ingin mengeliminasi variabel X,
antara variabel koefisien dari x di persamaan pertama dan x di persamaan kedua. Maka kita kalikan berapa, hasilnya menjadi sama. Persamaan pertama dikalikan berapa? Dikalikan 3 menjadi hasilnya nanti 3x kan. Dan 3x dikalikan berapa yang hasilnya menjadi 3x? Ya betul, dikali 1. 3 dikali 1 3x. 3 dikali 2y 6y sama dengan 3 dikali 12 ya betul 36. 3x dikali 1 3x. Negatif y dikali 1 negatif y sama dengan 1 kali 7 Ketika kita kurangkan 3x dikurang 3x menjadi habis ya. Kita coret saja ya. 6y dikurang negatif 1y sama dengan 7. Oke, 7y. Kenapa dia 7y? Karena kan negatif dan negatif menjadi positif. Oke. 7y sama dengan 36 dikurang 7. Siapa yang tahu? 29, betul sekali. Jadi kita dapatkan y sama dengan 29 dibagi 7. Maka y sama dengan oke, betul. 4/1/7. Di sini kan kita sudah mendapatkan nilai y-nya. Sekarang kita mencari nilai x-nya dengan mengeliminasi nilai y. X ditambah 2y sama dengan 12. 3x dikurang y sama dengan 7. Kita kalikan berapa supaya hasil supaya variabel y-nya itu habis. Yang di persamaan pertama kita kalikan berapa? Sebelum kita mengeliminasi kita lihat dulu ya konstanta koefisiennya. Kita lihat koefisiennya. Di sini ada 2, di sini ada 1. Supaya mereka habis, kita jadikan berapa y-nya? Jika menjadi 2y, maka 2y harus kali berapa hasilnya 2y? 1. Oke, kita kalikan 1. Dan di sini kita kalikan dengan 2 ya. Karena y dikalikan 2 sama dengan 2y. Oke, kita kalikan ya. X dikali 1 x. 2y dikali 1 2y. 12 dikali 1 12. 2 dikali 3x 6x. Negatif y dikali 2 negatif 2y sama dengan 7 dikali 2 14. Sekarang kita lihat kembali di persamaan ini. Jika penjumlahan dan pengurangan penjumlahan dan pengurangannya ini sama, jika mereka sama maka kita kurangkan. Tetapi jika dia berbeda, misalnya di sini kan seperti yang di yang pertama kan penjumlahan dan penjumlahan menjadi kan dikurangkan jadinya kan. Di sini penjumlahan dan pengurangan berarti kita jumlahkan. Kenapa? Karena agar 2y-nya habis dibagi. Kita jumlahkan x ditambah 6x sama dengan 7x. 2y ditambah negatif 2y
0. Betul, habis ya. Kita coret saja. Sama dengan 12 ditambah 14. 30. Enggak. 12 lagi. 26. Oke, 26. Kita dapatkan X sama dengan 26 per 7. X sama dengan 3. 3,7. Oke, jika kita desimalkan maka hasilnya 3,7. Dan jika kita campuran, maka kita hasilnya 5/7 atau 3,7. Oke, di sini kan kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Berarti metode eliminasi telah selesai. Setelah metode eliminasi kita akan masuk ke metode substitusi, di mana kita akan menggunakan soal ini lagi ya. Kita ambil satu persamaan yang kita sederhanakan ya. X ditambah 2Y sama dengan 12. Ketika kita kita ubah menjadi X sama dengan 2Y, ketika kita pindah tempatkan menjadi, ketika dia positif, pindah tempat menjadi negatif. Betul. Negatif 2Y ditambah 12. Masuk ke persamaan yang kedua. 3X dikurang Y sama dengan 7. Kita substitusikan nilai X yang tadi kita dapat, di mana nilai X-nya sama dengan negatif 2Y ditambah 12. 3 dikali negatif 2Y ditambah 12 dikurang Y sama dengan 7. Maka di sini kita kalikan ke dalamnya. 3 dikalikan negatif 2Y hasilnya 6. jangan lupa negatifnya ya. Negatif 6Y. Negatif 6Y ditambah 3 dikali 12 oke 36 dikurang Y sama dengan 7. Kita pindahkan nih 36 ke sisi sebelahnya menjadi negatif 6Y dikurang Y sama dengan 7. Jika dia pindah tempat menjadi kurang, betul. Kurang 36. Negatif 6Y dikurang Y sama dengan 7Y. Negatif 7Y sama dengan 7 dikurang 36 Negatif 29. Oke, betul. Negatif 29. Y sama dengan negatif 29 per negatif 7. Y sama dengan 29 dibagi 7 berapa? 4. Oke, 4 1 per 7. Kenapa dia menjadi positif? Karena ya betul sekali. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi ya ke metode selanjutnya, yaitu metode gabungan. Di mana kan tadi kita sudah menyelesaikan yang namanya metode eliminasi kan. Setelah kita mendapat metode eliminasi yang pertama tadi kita dapatkan nilai Y-nya berapa? 4/1/7. Oke, yang tadi kan di eliminasi kita mendapatkan Y-nya 4/1/7 ya. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita mensubstitusikannya ke persamaan yang mana? Ayo, mau ke persamaan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. 3X dikurang Y sama dengan 7.
3x dikurang Y tadi berapa? 4 1 per 7 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 ditambah 4 1 per 7. 3x sama dengan 7 ditambah 4 11 1 per 7. X sama dengan 11 1 per 7 dibagi 3. Bisa? X sama dengan, kita akan menyederhanakannya dengan 7 dikali 11 77 ditambah 1 78 per 7 per 3. Ketika kita menyederhanakannya, maka kita akan memilih tempat. Ketika kita menjadikannya kali, maka pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. X sama dengan 78 per 7 dikali 3 per 1. X sama dengan 78 dikali 3. Ayo, siapa yang tahu? 234. Oke, 234 dibagi 7. Berapa? 33,4. X sama dengan 63,4. 33. Sorry ya. Sorry ya, di sini ada sedikit kesalahan dari ibu ya. Dimana di sini bukan 3 per 1 tetapi 1 per 3. Karena kan dia 3, berarti yaitu 3 per 1. 3 per 1 ketika kita pindah tempat kan menjadi kali, dia menjadi 1 per 3. 1 per 3. Maka 78 dikali 1 per 7 dikali 3 21. 21. 78 dibagi 21 3,7. Sama kan dengan hasil yang kita cari pertama kali? Sama. Baik, itu saja untuk materi kita. Selanjutnya kita coba ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Kelompok depan dan kelompok belakang. Selanjutnya untuk soalnya kita bisa bermain lempar dadu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok silahkan maju. Iya. Silahkan maju. Ini seperti menjadi saja, tinggal lempar ke atas, baru nanti kita akan menerapkan soal yang bagian mana. Oke, silahkan siapa yang duluan? Oke. Ya, silahkan. Oke, warna hijau ya. Kelompok 1 warna hijau. Kelompok 2 dipersilakan. Oke, ulang lagi. Kok, cok. Bukan ini judulnya. Oke, warna kuning. Oke, soalnya kan udah dibagi per kelompokan, silahkan kerjakan ya. Jika tidak mengerti boleh ditanyakan kepada ibu. Oke bu. Ya bu. Ya bu. Pintar dia bu. Ya ya, oke.
Oke, kepada anak ibu yang bernama Anggun dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya ya. Jangan lupa pertanyaannya dibaca dulu ya. Ya Bu, mana Bu tadi Bu pertanyaannya Bu? Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang dikasih Ibu. Tadi yang dimana soalnya itu harga 2 buku dan 1 pensil adalah 17.000. Sedangkan harga 1 buku dan 2 pensil adalah 13.000. Tentukan harga 1 buku dan 1 pensil. Mana Bu spidolnya Bu? Ini ya. Itu. Jangan lupa temannya diperhatikan ya anak. Iya Bu. Iya Bu. Nah, Bu. Baik, terima kasih kepada Anggun. Oke, itu perwakilan dari kelompok 1 ya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, Ibu mau bertanya. Kelompok 1 ini menggunakan metode apa coba? Gabungan Bu. Ya, betul sekali. Dia menggunakan metode eliminasi dahulu, baru setelah metode eliminasi dia menggunakan metode substitusi. Baik, kepada kelompok 1 apakah sudah dapat jawabannya? Sudah Bu. Baik, kepada Hasmi dipersilakan. Baik, sebelum saya menjelaskan pertanyaan soal dari sini, saya akan membacakan soalnya. Selesaikan soal menyelesaikan soal sistem bersamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi, yang mana soalnya 2x tambah 3y sama dengan 12 dan x kurang y sama dengan 10.
Baik, beri aplaus kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan. Silakan. Oke, di sini kan untuk pertanyaan kelompok 1 itu kan menyelesaikan soal dengan metode substitusi. Di mana di sini dia sederhanakan dulu persamaan yang kedua menjadi diketahui nilai y-nya sama dengan 4x dikurang 10. Dan setelah itu dia substitusikan nilai y-nya ke dalam persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Dan hasil akhirnya didapatkan nilai y sama dengan 2 dan nilai x-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Dan kepada semuanya, apakah dari kalian ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik, kepada Debbie, silahkan. Silahkan kesimpulannya. Metode penyelesaian SPDP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu metode substitusi, yang kedua itu metode eliminasi, dan ketiga itu metode grafik. Ya, betul sekali. Berarti dari sini kesimpulan yang dia ambil adalah bagian metodenya saja ya. Baik, di sini sedikit Ibu tambahi lagi. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah pengertian dari SPLDV adalah dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel dan diselesaikan secara bersamaan untuk mencari nilai variabel yang memenuhi kedua persamaan. Bentuk umum SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C. Untuk metodenya itu kan tadi ada Ibu jelaskan 4. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang terakhir itu metode gabungan. Gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada ketua kelas ini silakan dipimpin doanya. Baik Bu, sebelum kita menutup mata pelajaran kita pada hari ini, ada baik kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.